Makanya kan saya vakum berapa tahun untuk kuliah. Oh, jadi gak kuliah dulu sebelumnya? Enggak kuliah dulu. Fokus tuh. Fokus kuliah dulu, fokus kerja dulu. Kerja dulu ya. Hai kaulah muda, welcome back to podcast Obrolan Asal. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Haika Rajabi, host idaman para mahasiswi. Oke, kita balik lagi nih. Sekarang udah episode 4 ya teman-teman ya. Nah, episode 4 ini kita kedatangan salah satu mahasiswa juga, terus owner salah satu cafe yang ada di Bogor dan Cipanas, yaitu The Colonel. Nah, pas banget buat kalian yang baru mau mulai bisnis atau udah berjalan nih bisnisnya. Nah, kita bisa ngobrol banyak tanya ke Kak Willy. Nah, kita kenalan dulu ya sama Kak Willy. Halo semuanya, kaulah muda, saya Willy Steven, salah satu mahasiswa di kampus Unbin. Gitu. Nah, ini Kak Willy ini semester 3 ya Kak? Semester 3. Semester 3 akuntansi. Nah, buat kaulah muda mungkin nanti ketemu di kampus nih. Ini walaupun sama mahasiswa tapi punya kafe ya. Pimpinan di kafe loh. Nih, produknya salah satunya kopi ya Kak Willy. Kopi ini salah kopi satunya. dari Kak Willy, makasih banget udah dibawain. Nah, kali aja teman-teman pengen cari tahu tentang The Colonel, mungkin ada Instagramnya The Colonel? Ada Instagramnya, Iya. namanya The Colonel Official. The Colonel Official ya, itu sosial medianya. Ada The Colonel. Nah, Tinggal cari aja di search The Colonel pasti muncul. oke, nanti kalau ketemu di kampus boleh sapa Kak Willy kalau udah pada kenal ya. Boleh. Nanti ya kan kenal nih kayak kita, saya juga baru kenal soalnya di sini. Alhamdulillah banget bisa ketemu Kak Willy. Nah, oke, kita mau bahas tentang bisnis nih Kak. Kita kan kebetulan saya juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Nah, dari Kak Willy sendiri, gimana sih cara Kakak buat munculin jiwa untuk berbisnis gitu atau berwirausaha itu? Gimana caranya? Caranya sih kita cari tahu nih passion kita apa. Pertama passion kita apa? Okay. Hobinya apa sih? Hobi. Ya, hobinya. Sebelum mulai berbisnis kita cari tahu hobinya kita itu apa. Apakah kita suka dengan fashion? Apa suka dengan olahraga? Atau suka sama content creator? Itu juga kita harus tahu. Kita condongnya kemana sih? Itu sebelum mulai bisnis. Terus kita gali lah nih kemampuan kita nih. Dari hobinya kita ini kita explore lagi untuk jadi sebuah bisnis. Gitu. Kalau dari fashion nih, kita misalnya hobi fashion, suka nih, suka nge-make up orang. Yeah. Lu pakai ini aja deh, cocoknya warnanya kombinasi ini misalnya. Bisa tuh kita mulai dengan jualan baju. Oke. Habis jualan baju, ternyata lumayan nih omsetnya. Kita kecil-kecilan dulu aja. Beli baju-baju yang ada di toko-toko kayak di Senen kan banyak tuh. Iya. Yang kita sering tahu kan di Bandung juga banyak tuh kan. Iya. Yang paling terkenal di Bandung sama Senen. Betul. Mulai dari situ dulu aja kita bisnis cuan 1.000, 2.000, 10.000 oke dong. Iya. Misalnya kita lakunya awal-awal 100. Lumayan 100 kali 10.000 untuk cuan pertama. Siapa tahu kan dengan ekspor itu kita bisa lebih besar lagi cuannya. Iya. Kayak contohnya kayak pre-love ya. Pre-love juga bisa. Thrift tuh Thrift. kalau di fashion. Jadi pertama kita harus cari dulu nih passion kita ya. Passionnya kita tuh apa? Oke, hobinya terus baru kita explore. Ya. Oke, berarti Biasa orang mulai bisnis itu dari hobi. hobi. Ya. Kalau nggak hobi, misalnya kita ikut-ikutan aja nih. Sekarang lagi boomingnya misalnya minuman kekinian tuh kayak yang manis-manis, yang boba-bobaan. Nah, boba-bobahan ya. Itu kan lagi booming tuh Ya. berapa bulan ke belakang. Booming ikutan nyemplung nggak tahu apa-apa. Nggak ada basicnya, emang seorang jualan kita. Ya. Belum pernah jualan sama sekali. Kita ikutan nyemplung, tahu-taunya kan nggak tahu ngeblank semuanya, nggak tahu bisnis baru nyemplung, nggak tahu apa-apa, teknik marketingnya seperti apa, cara jualnya seperti apa, main nyemplung aja kan bisa, yang pengennya kita untung malah jadi buntung kan? Iya, malah rugi mungkin. Malah rugi, gitu.
Berarti kita masih harus punya basic dong ya. kalau Harus gitu punya ya. basic. Iya. Yang penting hobi dulu sih. Hobi Dari dulu. hobi itu pasti bisa untuk berjualan. Iya, saya juga pernah Kak berwirausaha lah. Benar, saya terapin yang Kakak bilang kayak passion saya apa nih? Saya suka fashion gitu Kak. Saya suka yang tren sekarang pakaian apa. Nah, terus waktu itu sepatu lagi hype banget tapi second. Nah, saya ngambil dari orang, saya jadi seller, saya kumpulin sepatunya, produknya terus saya Jualin lagi. posting ya lewat WhatsApp, lewat Instagram. Nah, kayak gitu sih bener sih mulai dari cari dulu hobi kita ya, kesenangan kita apa, baru kita explore buat cuan. Nah, Cuannya itu. Oke. Nah, kan sementara di sini Kak Willy kan mahasiswa, sama saya juga mahasiswa. Siap. Nah, apalagi Kak Willy nih owner gitu teman-teman ya. Kalau udah owner loh, pasti pikirannya bercabang gitu mikirin Betul. perusahaan atau Betul. produknya. Nah, gimana Kak Willy ngebagi waktunya gitu untuk kuliah malam, terus besoknya harus kerja lagi normal, gimana? Baginya sih pinter-pinternya kita aja sih. Misalnya kan untuk kuliah kan startnya kan 6:30 malam. Kan dari pagi jam 8 sampai jam 5 kan kita kan fokus kerja dulu. Itu paling kalau kuliah ya izin-izin lah ngomong ke dosen. Pak, maaf ya saya lagi meeting gitu. Dosen alhamdulillahnya mengerti. Ngerti ya. Mengerti. Apalagi di Unbin nih, gak dipersulit teman-teman. Mau yang kuliah sambil kerja bisa, kayak Kak Bisa. Willy ini loh. Bisa. Iya kan? Jadi tetap balance gitu Kak. Balance. Kuliah berjalan, bisnis juga jalan ya. Betul. Oke, nah gimana terus cara milih bisnis sama kuliah buat prioritasnya Kak Willy gimana? Prioritas yang pasti karena emang sebelum kuliah kan bisnis dulu nih. Fokusnya pasti di bisnis dulu nih. Oh, emang udah ini ya sebelumnya. Fokusnya di bisnis dulu. Kita fokusin di bisnis, oke, semakin besar, semakin udah punya bawahan nih, agak senggang dikit kan waktu kita, saya baru mikirin ke kuliah. Makanya kan saya vakum berapa tahun untuk kuliah. Oh, jadi gak kuliah dulu sebelumnya? Enggak kuliah dulu. Fokus tuh. Fokus kuliah dulu, fokus kerja dulu. Kerja dulu ya. Oke. Sebelumnya, maaf, Kak Willy itu SMA atau SMK? SMA. Oh, SMA. SMA saya. Gimana, Kak, kalau boleh tahu? SMA di Jakarta. Oh, di Jakarta. Emang aslinya orang Jakarta. Cuma kan karena udah keseringan di Bogor Cipanas, jadi ada aksen Sundanya. Iya ya. Kayaknya udah kental banget Udah. nih dari Bogor. Soalnya kan tiap hari ngomongnya kiri kanan Sunda. Iya. Jadi terbiasa lah Sunda. Apalagi lingkungan di kerjaan di sini Kerjaan. ya. Sama tuh di Cipanas juga. Sama Sundanya Sunda, lihat ya. iya Sunda. Cuma kan kalau di sana kan Sundanya kan alus-alus ya. Iya. Teman-teman kalau saya kan karena seringnya teman-teman saya kan masih muda semua, ya Sunda kasar lah katanya. Tapi udah cocok sih kalau logatnya kalau udah dapat Sunda banget. Nah, setelah kan kata-kata tadi udah punya bawahan nih, jadi bisa lah ngaturnya Bisa. prioritasinya ke kuliah sekarang berjalan sama bisnisnya. Nah, terus setelah kuliah nih sambil kerja tetap ngambil kuliah juga, ada hambatan nih kak? Ngerasa ada hambatan gak setelah kerja iya sambil kuliah nih? Hambatan pasti ada ya. Hambatan pasti ada. Hambatan paling di tugas-tugasnya ya. tugas ini nih, Soalnya tugas harus pasti dikumpulin tuh. Paling tugas sama jadwal ke kuliah aja masuk kantor sama ke kuliah sini. Kadang kan saya meetingnya di Jakarta tuh. Waduh. Jadi kan agak ngatur waktunya ke kampus di jam setengah 7 kan agak repot tuh. Jadi saya pokoknya kan dari sana. jadi saya izin ke dosennya, maaf ya Pak Bu, saya nggak bisa ini masih meeting nih di Jakarta. Soalnya kan saya meetingnya tergantung klien kan, meetingnya jam berapa. Kadang jam 12, kadang jam 3 baru mulai. Gitu. Waduh, berarti dari Jakarta. Kadang seharian full meeting di Jakarta dari pagi. Terus kayak tetap aja misal OTW dari Jakarta sore gitu. Tapi kekejar ke sini kan? Ke sini biasanya sampainya udah hampir jam 7 jam 8. Saya tanya ke ketua kelas, gue masuk gak nih? Iya. Nggak salah, bentar lagi udah mau pulang. Gitu. Jadi ya udah deh.
Jadi ya udah deh. Bilang kita titip sama jadi ke dosen. Oke. Tapi Willy emang terlalu klasik kalau misalnya. Ada selalu di depan jadi. Tetap selalu di depan. Selalu di depan. Wah keren ya. Selalu memakai kemeja putih. Iya. Selalu pakai baju. Kan Saya habis suka. meeting, Bu. Oh enggak, karena cuma satu. Soalnya saya suka pakai baju putih aja nggak tahu kenapa. Biar lu make up Kelihatan artist lebih lagi. cerah. Personal Iya. branding sih. Kelihatan lebih Keren cerah. banget. Personal brandingnya emang putih. Iya. Tapi kenapa di kolonel nggak putih ya, Wil? Karena kalau di fast food itu di bisnis itu warna identik untuk brand-brand tertentu. Kayaknya kalau untuk makanan putih itu nggak cocok, biru juga nggak cocok. Katanya merah ya? Merah, kuning, orange. Oh. Itu tiga Ya, konsennya juga dari beberapa brand. Brand yang brand terkenal pasti. kayak McD ya. Merah, Oh, kuning, iya, orange. brand. Boleh. Oh, boleh. Tetap sponsor utama The Colonel. Saya belum dapat. Belum ya Bu ya? Biasanya Nanti ya, satu kotak biasanya. Iya. Biasanya dosen-dosen saya kasih satu kotak. Wah, hebat. Ketawa aja Wil. Kayaknya. Jadi berpengaruh juga tuh warna ya. Warna kalau ya? pengaruh untuk brand identity kita. Gitu. Biasa makan 4 sama hitam, sama hitam. Jadi kalau ada brand makanan warnanya hijau, itu agak aneh sih, kayak bukan buat untuk fast food, Itu tuh sayuran. untuk Iya. dessert biasanya. Hijau Tosca kebanyakan cake, dessert gitu. Berarti berpengaruh juga tuh kalau enggak yang mau mikirin konsep bisnis tuh, apalagi di sosial media Betul. ngaruh banget ya Ngaruh kayak banget. kayak posting makanan nanti warnanya gak cocok, misalnya warna biru kayak tadi yang dibilang Kak Willy, kayak merah ya merah, oranye. Tergantung kita pengen bisnisnya apa dulu. Kalau basicnya kita makanan, hindari warna-warna yang bertabrakan dengan biasanya. Oke. Gitu. Kalau makanan fast food ya, kalau untuk ayam goreng merah, kuning, orange sama hitam. Kalau minuman Kak nih kayak kopi-kopian kan suka ada tuh yang botolan ya, yang suka jual itu lah. PO ya kayak gitu ya. Itu cocoknya gimana tuh? Kalau biasanya kalau kopi-kopi itu hitam, Oh hitam. basicnya hitam. Hitam ya. Oke. Gitu. Nah itu ilmu sedikit lah untuk brand. Siap. Tuh. Dapat ilmu juga nih. Episode kali ini berat banget daging kalau kata Kata anak orang-orang. Jaksel tuh, daging banget Daging. nih. Berat banget. Nah, selanjutnya Kak, di sini ada pertanyaan nih dari teman-teman juga. Hal apa yang paling sulit atau kendala ketika membuka bisnis saat masih kuliah seperti sekarang? Kendalanya paling itu, pertama ngatur waktu untuk kuliah. Pertama, Pasti. ngatur waktu ya, pasti itu. Kalau pagi pasti ya dong. Iya dong. Karena pagi kuliah masa sambil buka bisnis tuh mungkin agak tabrakan. Itu pasti kalau teman-teman ngalamin bisnis di mahasiswa pagi. Itu Oke, pasti yang jadwal kedua kuliahnya. Kedua, pasti kendalanya pusing mikirnya nih. Udah mikir kampus, tugas, mata kuliah, ditambah pengen bisnis yang baru bangun bisnis pengen konsep seperti apa? Ya, bercabang ya. Bercabang Oke. pasti. Alhamdulillah kan kalau saya kan udah punya tim nih, jadi agak terbagilah. Misalnya tim sosmed, kamu bikin sosmed, tim R&D mikirin untuk R&D-nya. Gitu. Ya itu berarti kendalanya tuh teman-teman. Apalagi buat mahasiswa reguler nih, kaula muda yang kuliahnya pagi pasti bentrok ya, apalagi Pasti kalau bentrok. punya bisnis. Terus yang kedua kayak bercabang juga tuh mikirnya kalau baru memulai gitu. Baru memulai merintis. pasti. Konsepnya pasti, kecuali kalau Kak Willy kan udah punya bawahan gitu. Juga- Udah berapa lama emang Kak? Kalau jadwalnya udah 5 tahun 5 tahun. dari 2018. Yang di Pandu. Pertama itu di Sentul, Oh yang di Sentul. yang di Sentul. Oh di Sentul juga ada Kak? Sentul ada, cuman kita gara-gara COVID dari 5 sisa 2 Oh. gara-gara pandemi itu. Sisa di Bogor sama Cipanas. Berarti yang di Bogor nih udah 5 tahunan. Udah dari 2018. Tuh, udah lama juga tuh The Colonel ya, yang di Panduraya. Nah, menurut Kak Willy kan udah berjalan nih sebagai owner dan sekaligus mahasiswa udah setahun ya Kak ya, udah Setahun. berkuliah. Setahun. Nah, udah banyak hambatan, kendala
dalam bisnis maupun kuliah yang udah dilewatin. Nah, gimana cara kakak nge-handle bisnis, handle tugas tuh kayak gimana tuh caranya tuh? Ya tadi alhamdulillahnya kan saya udah ada timnya juga kan, jadi agak senggang waktu saya untuk ngurusin kuliahan juga sih. Jadi karena Udah punya tim yang solid di bawah, jadinya agak ke handle sih untuk kuliah sama bisnisnya. oh iya, kebantu lah ya. Kak. Terbantu. Jadi bisa nih, gue fokus dulu kuliah nih. Bisa. Lagi hektik banget nih tugasnya gitu ya. Bisa. Oke. Kadang juga sambil kerja sambil ngerjain tugas. Kadang gitu. Kadang gitu. Jadi misalnya saya kan biasanya nge-handle yang kemitraannya, Iya. kemitraan The Colonel. Ketemu klien gitu ya kan? Ketemu klien sih biasanya tim sales kita. Oh, tim sales. Biasa kalau saya sih biasanya ke investor-investor biasanya. Oh. Ikutan ownernya saya lagi. Jadi jalan bareng, ketemu calon investor gitu. Tapi tetap ngerjain tugas gitu. Tetap kerjain tugas. Setelah itu sih biasanya. Oke. Setelah beres meeting baru kerjain tugas.